Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Seniharta dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknik Informatika. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada video reviewnya. Fase definisi. Tujuannya yaitu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada fase definisi. 1. Memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user, yaitu requirement analysis dalam membuat proyek. 2. Keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. 3. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan atau Requirement Document atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya terorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala, dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, Request for Proposal, RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang kita butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara, pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. 2. Seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual. 3. Tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. 2. Informasi apa yang tersedia, kapan, di mana. 3. Informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat tentang 5W, who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. 1. Pendahuluan. Identifikasi perusahaan, user, dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. 2. Tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. 3. Fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 4. Keluaran umum. Informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem.
5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. 6. Kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu dan proses yang maksimal. 7. Perkembangan atau growth, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. 8. Pengoperasian dan lingkungan, penempatan sistem dan user yang sesuai. 9. Kompatibilitas dan antarmuka, penggunaan alat dan komponen yang dibutuhkan. 10. Reliabilitas dan ketersediaan. 11. Antarmuka dengan pemakai atau interface. 12. Pengaruh organisasi. 13. Pemeliharaan dan dukungan. 14. Dokumentasi dan pelatihan. 15. Keuntungan hanya request for proposal atau RFP. 16. Persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak memiliki RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang-orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. 1. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. 2. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? 3. Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.